Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tegurin ya? Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin alladzi ja'ana bil haqqi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan wa qamaran munira wa ala alihi wa ashabihi wa sallim tasliman katsira. قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. أما بعد. Yang dihormati para tokoh masyarakat, ketua RT, yang berhormati para guru-guru agama, rombongan Maulid Langgar Darul Islah, yang berhormati qori kita yang luar biasa, Masya Allah, cakap beratan yang masih mengaji. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini Allah memberikan kita nikmat sehat wal afiat sehingga kita semua berkumpul di langgar ini memperingati kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi afdalul anbiya wal mursalin, sepaling afdalnya para nabi dan rasul. Begitu juga umatnya menjadi umat yang paling afdal dari umat-umat yang terdahulu. Ini patut kita syukuri. Kenapa? Karena kalau umat yang paling afdal, artinya orang wahid itu kayak VIP. VIP itu yang taharap. Lamun masuk surga, surganya taharap juga. Kenapa jadi kita ditaharap masuk surganya? Karena lawan orang yang paling istimewa. Biar ini contohnya sekamar lawan gubernur, lawan pengendiri. Kadang mungkin bang pian di hotel itu hotel biasa. Kenapa? Karena levelnya level gubernur, pasti dia nyaman juga. Ya, atau mungkin misalnya sehotel lawan Jokowi, umpamanya Jokowi presiden, teman juga. Ada ini lebih daripada gubernur, lebih daripada presiden, yaitu afdalul anbiya, makhluk yang paling dasar Allah Subhanahu wa taala. Pasti Allah Taala memberikan fasilitas di surga yang luar biasa, sehingga kita umatnya banyak, umat juga nyaman. Nah, ini yang patut kita syukuri. Pernah malaikat Jibril itu disuruh Allah Subhanahu wa taala di dalam surga itu mengelilingi surga yang diciptakan dasar umat Nabi Muhammad SAW. Coba berjalan ke Allah Taala. Jadi Jibril ini banyak mempunyai saja. Diriwayatkan para ulama
malaikat itu semakin tinggi pangkatnya semakin banyak sayapnya. Jibril ini komandannya, panglima tertingginya malaikat itu adalah Jibril. Otomatis sayapnya Jibril ini banyak. Sayapnya malaikat ini berpengaruh dengan kecepatan terbangnya malaikat. Jadi terbangnya malaikat itu begitu cepat. Semakin dibukanya sayapnya semakin cepat terbang. Pernah malaikat Jibril ini membuka seluruh sayapnya terbang. Malaikat Jibril ini sampai Jibrilnya pun menyerah. Menyerah apa? Sudah nyata sudah gak ada lagi Jibril. Separuhnya hanya Jibril berjalan. Lalu Jibril, gasan siapa? Ya Allah, tempat yang begitu besar ini gasan siapa? Ini ya Allah Ta'ala, gasan umatnya Nabi Muhammad SAW. Aneh, luar biasa. Dan yang patut kita syukuri pula bahwa Nabi Muhammad itu menjadi nabinya kita dan menyempurnakan agama-agama tertentu. Untung benar kita di sini namanya Nabi Muhammad SAW. Kita ini bahari Bapak Ibu di daerah Banjar sebelum masuk Islam, Hindu-Buddha, ya Hindu-Buddha belajar kita ini Hindu-Buddha. Coba jakanya kita adalah ajaran Nabi Muhammad kalau sampai ke sini kita pindah dulu kita lawan Allah. Bisa-bisa sampai hari ini seandainya karena Nabi Muhammad kita ini masih bungul berapa? Bungul dalam artiannya. Coba biar pikir kata di agama Hindu atau Buddha ini ada isi yang namanya Tuhannya Hanuman. Tahulah Hanuman? Warik tuh. Nanti kau pikirkan kan? Walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia secara paling baik jadi. Artinya manusia ini adalah makhluk yang paling sempurna. Makhluk yang paling sempurna. Sebuah binatang dibanding orang yang kada bungas manusia di sini tetap lebih bungas manusia. Buktinya kan ada yang hamanya jadi warik. Ada yang hamanya jadi warik? Ada yang hamanya warik sini? Oh ada lah. Biasanya muncul Pak. Jadi kita orang-orang Hindu Buddha bahari itu ada puisi Tuhan yang namanya Hanuman itu hari itu dikirakan inya seorang kenapa jadi warik? Kenapa jadi menyembah warik? Tapi apa? Hidayah itu kada masuk, nur hidayah kada masuk sehingga karena nur hidayah kada masuk otaknya bumul. Ini kan kalau orang Hindu sih. Aku tuh udah ada orang sini. Ya, jadi khusus ini orang Islam yang menjelaskan kemudian ada orang itu dakwah kita ya, apa kita, namanya berarti Tuhan apa aja. Dan malaikat itu kan, udah mau, lalu suara malaikat. Jadi Bapak Ibu sekalian, monyet Hanuman tadi sempatnya soalnya apa? Padahal bagus rupanya. Tapi orang ini ada yang peninggalannya bahaya, banyak orang ada yang maharagu nampak orang bahagia jagawan macam cawat Hanuman. Iya, cawatnya seorang itu apa? Cawat Hanuman dipakai kayak apa? Cawat Hanuman itu biasanya bertagur gitu ya. Yang dulu ada cawat Hanuman ya kan? Kayak apa? Cawat Hanuman tuh cawat buruk yang ada jembatan hakon nih. Ya Hanuman. Ada lagi nang kabungmulan na orang Hindu udah bahagi dah kita ya. Sapi ini semua. Ini namanya sapi ini semua. Akhirnya datang ribuan wali songo, datang ribuan ulama-ulama kita sampai fajar kita secara atasnya Allah Taala memberi kita kegiatan itu di sini. Langsung madainya kegamatan adalah artinya sampai kita pikir kenapa jadi sapi semua. Sampai hari ini sapi di India itu menjadi binatang yang istimewa.
Di India itu kemana aja sapi ini berjalan kan dewannya, pokoknya bedanya berjalan di tanah kertas motor tuh macet terus datang. Kenapa? Karena Tuhan lagi berjalan di tengah jalan. Bungulnya tersepak sapi ini sudah. Hadang Tuhan berjalan. Coba bungulnya lihat. Neng kada berutak, sapi itu kan berutak, ada jantung otaknya biasa dari korban tuh yang ada otak sapi berapa tuh ya? Ada otak sapi. Cuma sudah kada fungsi otaknya itu kan. Ada ini sorongkan bakal. Sampai hari ini di India itu kalau ini hendak peresmian rumah, namanya menuhan akan sapi itu, pokoknya sapi itu didandaninya sedemikian rupa, pakai baju, pakai macam-macam. Tahinya ditandainya, dikasayakannya rambut, yang ngarannya minyak rambut tahi sapi. Antara bulan, iya ya. Sapinya soal harus buangnya bukan rambutnya. Itu mau bersama. Hai ini dapat ajaran udah baik. Untungnya kita hari ini, iya kan kada menyembah kayak kada menyembah patung, kada menyembah pohon, kada menyembah binatang. Coba apa lagi yang disembah sebuahnya? Dewa Siwa, apa Dewa Siwa? Ular kobra disembah. Jadi coba runut dulu. Sapi, kenapa jadi ada orang menyembah sapi? Ceritanya itu kan zamannya Musa Samiri. Jadi Musa Samiri ini dihaku oleh malaikat Jibril, dijalankan malaikat Jibril Musa Samiri ini. Sampai gada malaikat Jibril Musa Samiri ini bakal orangnya manusia bakal. Lalu ini melihat setiap tanah yang dijajak bakas jajakan yang udah malaikat Jibril di tanah itu bisa hidup. Waktu itu Nabi Musa alaihissalam lagi berkhulwat di Gunung Sinai atau Tur Sinai dalam Al-Quran. Gunung Sinai yang namanya. Berkhulwat di sana. Ya, kan dapat medsos yang udah kalian tahu ya kalau diupload ke channel Musa Samiri, bawa dari Musa cuma tahu. Lalu Musa Samiri berulah patung anak sapi. Salah satu tanahnya, salah satu bahan dari anak sapi ini tanah bakas jajakan kuda yang mereka cuci. Akhirnya anak sapi tadi bisa sesuatu. Lalu jadi Musa Samiri ini datang ke Bani Israil. Hada ilahukum wa ilahu Musa. Hei, inilah Tuhan kalian dan Tuhan yang Nabi Musa. Nah, mulai itulah ada penyembahan sapi. Ya, jadi sisa-sisa yang di India di mana-mana menyembah sapi itu adalah sisa pengikutnya Musa Samiri. Ular kobra kenapa jadi disembah? Iya kan? Kenapa? Karena kobra itu adalah simbol kekuatan dari bangsa iblis, dari bangsa jin. Jadi orang-orang bahari petapa-petapa Hindu, petapa-petapa Buddha yang menyembah Dewa Siwa ini, dia mencari kekuatan spiritualnya itu di situ. Lewat itu akhirnya ada datang siluman ular kobra. Lalu dibentuknya lah bentuk patung ular kobra sebagai Tuhan yang disembah. Nah ini kepercayaan bahwa datang Nabi Muhammad SAW untuk merubah perkataan, menyuruh kita berpikir kita akan menuju pada Tuhan yang besar. Jadi zaman jahiliyah itu ada hanya di Arab, dan kita ini ada zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu zaman kebodohan. Kan tuh pikiran jahil itu bodoh nampak binatang disembah. Binatang ada belakang.
disembah. Kita nantang juga artinya mungol pada binatang. Mungol pada binatang. Rasulullah menyadarkan itu. Kenapa? Karena di bangsa Arab sendiri itu ada 360 berhala yang mengelilingi Ka'bah. Baik itu di luar dan di dalamnya. Baik di luar atau di dalamnya Ka'bah. Yang paling besar di antaranya menurut para sejarawan adalah namanya Lata dan Uzza. Jadi patung yang ganal dekat Ka'bah itu adalah Lata dan Uzza. Jadi apakah benar Ka'bah dulu dikelilingi patung-patung? Ya benar. Iya. Kenapa bisa terjadi semacam ini? Ini akibat gagal paham. Gagal paham apa? Jadi Lata dan Uzza itu ceritanya adalah sepasang kekasih berpacaran enggak ya? Akhirnya pas akan sunyi masuk ke dalam Ka'bah. Babaan terjadilah sesuatu yang disensor. Di dalam Ka'bah di dalam Ka'bahnya berdua anak yang bilian. Akhirnya Allah Ta'ala tutup jadi patung. Iya, namanya Lata dan Uzza, patung bagian patung bilian Lata dan Uzza. Lalu penduduk saat itu menandap di Ka'bah itu apa fungsinya? Menunjukkan bahwa ini adalah orang yang maksiat dengan Tuhan. Lihat ini berapaan dalam Ka'bah, jadinya jadi patung. Jadi patung. Jadi pelajaran bagi orang-orang sekitar, jangan macam-macam. Ini Baitullah, jangan macam dikutuk kita menjadi patung. Sekalinya generasi ke bawah ini salah paham apa? Dikiranya inilah Tuhannya, akhirnya disesat. Nah itulah termasuk zaman jahiliyah. Diodah kita ma'anak sesajen di bawah supaya rezeki lancar. Tujuannya siapa? Mendatangkan tumbuhan beruntung mana, beruntung walu. Itu ngaran jin lah. Beruntung mana itu ngaran jin. Nang macam gaya-gaya yang bagus itu ngaran jin. Nang biasa jin itu jadi orang bahari itu memang berkajian di Pandulangan yang kayak itu. Jadi Abah Musomo itu pernah mendulang di cempaka. Salah satu tujuan sih mendulang di cempaka itu supaya praktek kesyirikan itu kenapa? Karena di tempat pendulangan itu orang menghendak macam-macam. Hendak mengangkat bintang, menghendak sesajen macam-macam, kepala kambing, kepala kucing, kepala apa yang menaikkan bintang. Nah, Abah Musomo itu tahu praktek itu. Termasuk di antara tujuan menghilangkan kesyirikan. Nah ini Nabi Muhammad diutus untuk ini. Alhamdulillah malam hari ini kita semua dalam keadaan Islam dan mudah-mudahan sampai akhir umur kita beriman Islam sehukumnya. Husnul khatimah, amin ya rabbal alamin. Nambah lagi Nabi Muhammad supaya kita ini bersyukur bisi Nabi yang sangat luar biasa. Ada di Nabi membaca Nabi Muhammad itu luar biasa. Kayak program luar biasa Nabi itu. Tadi yang pertama dari segi praktek keagamaan maka itu sudah Nabi. Untungnya kita dari Nabi Muhammad SAW. Nambah lagi praktek jual beli zaman jahiliyah kacau. Kacaunya itu orang menjual beli di zaman jahiliyah itu merugikan salah satu dua belah pihak. Contoh misalnya di zaman jahiliyah itu sistem jual belinya sistem lempar. Jadi disusun barang baik 10 butir pakai bola dihampur. Nukar bolanya misalnya harganya 100.000. Dihampurnya kena kuaci sebungkus, maka kuacinya harganya 100.000.
100.000. Dihampurnya pulang, dihampurnya kena iPhone Pro Max 13, harganya berarti 100. Siapa yang rugi? Penjual. Kalau tadi nyewa ampun kena kuaci sebungkus, harganya 100.000, siapa yang rugi? Yang menukar. Islam pada mau kayak itu, kata pas dijual belinya. Ini merugikan salah satu dua belah pihak tertahu. Lalu Rasulullah SAW datang mengatur bagaimana jual beli yang tidak merugikan salah satu dua belah pihak. Kayak apa caranya? Caranya itu konsepnya dulu jual beli itu antarodin, sama-sama ridho. Kita nukar apa nih namanya? Runcat kaki. Nukar 7.000. Berapa? 7.000. Ya udah 7.000. Nah, dengan harga 7.000 penjual ini untung. Yang nukar kan untungnya apa? Karena ini dapat barang ini kan sesuai. Kan ada yang merugikan. Kenapa? Karena konsepnya sama-sama ridho. Lalu misalnya ada aib, kita nukar baju di pasar. Nukar baju di pasar harganya 100.000. Sekali sampai ke rumah, harus tangannya sebelah hilang. Baju koko tangannya sebelah hilang. Nah, kayak apa? Maka disusunkan di dalam kitab fikih namanya khiyar aib. Cacat nih barang nih, datang ke penjual. Belum semalam yang nukar baju dia udah dia nih. Kenapa ini namanya tangannya sebelah tutup? Ya lah, apa yang merupakan bagus kan nih? Bagus. Jadi aturakan dalam hukum Islam. Lalu orang yang berjualan nih kalau paham. Nah, kami coba lihat tulisan di toko apa? Tulisannya apa? Barang yang sudah dibeli tidak boleh dikembalikan lagi. Tapi mana ini cacat Pak? Kamu baca mana? Membaca tapi cacat kayak Pak, bakal alasan siapa yang salah, nama ampun toh. Kenapa itu khiyar aib? Harusnya ditambah barang yang tidak bisa tidak bisa dikembalikan lagi. Lamunnya ada aib, ada cacat boleh, atau ada perjanjian bisa. Namanya khiyar syar'i. Kalau ada cacat boleh. Kenapa? Kalau misalkan yang barang cacat, lalu kata boleh dikembalikan, siapa yang rugi? Pembeli Islam pada mau kayak itu. Ya Allah pada mau kayak itu. Itu haknya pembeli, wajib dihukum. Atau ada khiyar syar'i. Misalnya kita beli sedang ini, lalu kadang pas karena kancap-kancap, boleh ya lah, biar udah sedang ayo gampang. Bilanya ikan pada pas, ukurannya, warnanya datang modal. Merupakan itu namanya khiyar syar'i. Siapa yang mengatur ini? Baginda dari Muhammad SAW sempurna sampai sedetail itu ada. Apalagi yang diatur Nabi SAW? Diaturkan Nabi cara makan, cara guring, cara mandi, cara behera, cara berkabin ada. Makanya agama mana yang lengkap, lebih lengkap daripada agama Islam sampai detail gitu ada Islam. Siapa yang mengatur? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Detail ada. Kerja agama lain yang mengatur, kerja agama lain yang mengatur. Coba lihat dalam kehidupan kita sehari-hari itu Rasulullah mengatur. Bilanya bangun guring, jangan basuh tangan. Jangan langsung makan nasi basuh. Kenapa? Karena li'annaka la tadri aina batat. Li'annahu la yadri aina batat yadi. Karena dia kada tahu di mana tangannya Pak waktunya guring. Bisa bergaruh lainnya, bisa bergaruh belakang. Ini suapkan ke tangan. Siapa yang mengajari? Rasul. Sebelum mendatang Islam, ada dulu tangan itu makan aja.
Jadi di orang-orang Arab sana itu kebiasaan mereka karena memang banyu di sana sulit lah. Banyu di Arab itu sulit. Inya makan tuh jarang dibasuh. Dari waktu itu di zaman jahiliyah jarang dibasuh. Jadi tangannya itu rigetnya debu itu. Bayangkan kalau misalkan makan lemak kambing itu, habis makan kambing di sana tuh kayak apa rigetnya tangannya kalau basuh itu. Makanya Rasulullah itu mengajarkan karena kebersihan. Buktinya Rasulullah mengajarkan kebersihan 5 kali sehari wajib membasuh hanya dulu. Maka pula nang dibasuh anggota tubuh nang itu vital dan tata. Coba muha kita ini lamunnya kada berbasuh sehari sama 24 jam kada bermasuk. Coba melihat sisa orang ahli wudhu Masya Allah bercahaya apalagi disensari muha ya. Rasulullah mengajarkan muha diberasihi. Sebelum muha diberasihi apa? Diberasihi dulu hidup. Namanya istinsyaq dan istinsyaq. Dimasukkan banyak sedikit dihapus supaya apa? Karena di dalam hidung kita tuh ada yang namanya bulu. Disasar namanya bulu hidungnya. Lalu hidung masuk kucing. Namanya di hidungnya. Nah, di fungsi bulu hidung ini menyaring namanya debu. Nah, makanya kalau orang kada labat bulu hidung mah mudah menawahin. Bilanya ada debu kacis. Tapi bilanya orang itu labat bulu hidung mah kebal. Debu kayak kebal. Kenapa? Karena disaring oleh bulu hidung tadi. Nah, bulu hidung ini ada debu itu kayaknya bisa naik dari penyakit. Kenapa? Karena di debu itu ada virus, ada macam-macam. Nah, umat Islam, umat Rasulullah disuruh diberasihi hidung, dipaus dibuang. Ketika dia memaus di hidung itu, penyakit sudah hilang. Kayak sempurnanya aja Rasulullah. Sebelum itu dulu basuh dulu tangan dia ngali hari seakan kemana-mana putih kena ke lantai, kena ke dinding, kena ke burin, kena kemana tangannya. Jadi sebelum makan, sebelum membasuh muka dan sebelum lainnya disuruh dulu membasuh tangan, dibasuh tangan. Sudah basuh tangan langsung bakal kubur dan istinsyaq. Rasulullah menganjurkan bersihkan gigi. Kenapa? Banyak manfaatnya bersiwak itu bersihkan gigi supaya gigi kuat. Lalu orang jarang sikat gigi, umur 30-an atau 40 rupui giginya. Kalau lagi makan kacangnya main bola jalan gigi kesana kan kau mikir lagi. Umurnya 30-an, kenapa? Karena jalan kan Rasulullah pakai siwak supaya gigi itu kuat. Kenapa? Karena kuman-kuman yang dia ada di gigi kan ada lagi. Mana hebatnya Rasulullah. Bakal umur kenapa? Karena kita ini makanan kita ini macam-macam. Makanya jadi supaya bakteri, virus macam-macam di muntong menghilang, disuruh bakal umur. Kan hebatnya ajaran Rasulullah luar biasa. Bilanya makan ulang tangan makan tangan sunyi aja tangan kiri sini makan tangan basuh leher tangan kiri kan diatur nih. Rasulullah sesuatu yang baik tangan kanan, sesuatu yang baik tangan kiri. Ya makan tangan kanan bagus kok. Basuh leher. Coba lamun yang bisa gitu nang basuh leher gitu makan ya Pak. Apalagi itu basuh leher makan jorok banget. Ini menyampaikan bahwa hebatnya ajaran Rasulullah. Sampai dia akan bukan makan tuh tangan kanan, bila dia basuh tangan kiri lah, kan sampai situnya.
Sampai sedetail itunya, lamunnya kita kada ingat lawan Rasulullah juga. Lamunnya kita kada sayang lawan Rasulullah juga. Lamunnya kada hadir di maulid Nabi Muhammad SAW, liwar orang tua tahu terima kasih. Liwar. Seberapa hidup kita diatur akan supaya bagus. Baik kesehatannya, ekonominya, kedamaiannya, keluarganya, macam-macam diatur akan Rasulullah. Dan disuruh pulang coba. Bangun murid yang disuruh Rasulullah itu nama sembahyang subuh. Sembahyang subuh itu apa artinya? Berwudu dulu. Tadi disuruh basuh tangan, bawa bakal umur, ini basuh tubuh. Lamun muha ini tadi basuh pakai wudu nyaman. Muha ini kan pengantuk tadi subuh itu. Habis itu tangan dibasuh. Kenapa jadi sampai siku dibasuh? Karena sampai apa? Ada sampai di sini kenapa ada ini apa? Ini di sini sampai sini sampai telapak tangan ada sampai siku kenapa? Karena ini tangan yang namanya tangan sampai di sini ini bisa tanda kuman virus segala bisa dibasuh. Disuruhkan dalam membasuh kepala. Kenapa? Supaya dingin. Makanya kita membasuh kepala itu 5 waktu. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ini waktu-waktu yang tepat mendinginkan kepala. Pas hajar bangun guling didinginkan sejuk kepala. Pas lagi panas-panasnya. Pas lagi panas-panasnya didinginkan kepala. Karena waktunya panasnya cepat, asar banget didinginkan tulang. Ya kalau menghadapi malam supaya tenang gulingnya didinginkan prokopi sampai bisa sampai apa? Batis kenapa pulang vibrasi disuruh vibrasi karena seluruh saraf menyerap di batis. Lamun batisnya berkeluar, ya kalau bakuman, berlubang-lubang, beracak, macam-macam itu rigat saraf menyerap itu dari sana. Jakanya aliran listrik itu aliran listrik itu di situ pegang berubah. Makanya disuruh memberasi batisnya. Buku pemberasinya hebat secara Rasulullah apa? Diselat-selati higanya itu. Kenapa? Bahkan menjadi berasi luarnya aja, atasnya aja, higanya ada pun percuma ya. Jadi betul disuruh diberasi terus. Luar biasa Rasulullah belajar itu. Ayo sampai sini masalah makan itu kan sembarangan kita ini kalau makan kulu halal thayyiban. Jadi halal itu verifikasinya hanya thayyiban. Halal itu halal dulu yang boleh makan hanya thayyiban. Thayyiban itu ada memahami cocok dengan selera itu thayyiban. Ya halal kada semua makanan boleh kita makan. Kenapa? Ada yang haram. Kenapa diharamkan makanannya? Contoh misalnya daging babi. Daging babi kenapa diharamkan? Padahal daging babi itu daging yang paling nikmat. Hujan. Sampai berapa jam dia bisa hujan? Nah, hujan paling nikmat daripada daging sapi, daripada daging kambing dan daging lainnya. Kenapa? Karena teksturnya daging babi itu lembut. Teksturnya daging babi itu lembut. Makanya kalau pentol sapi dan pentol babi itu bedanya. Ya bedanya apa? Kalau pentol daging sapi asli itu ada serat. Kalau pentol daging babi itu ada serat. Itu pentol ayam lah, ada tuh ada pentol daging. Lah itu pentol ayam itu ada serat pula. Kalau pentol daging sapi itu ada seratnya, makanya kalau ada seratnya biasanya ada kesulitan. Ada kesulitan gitu pentol daging sapi. Kalau daging babi itu kenyal, lembut, nyaman, gurih, ujar. Ulun percaya. Tapi Islam bukan mengajarkan nyaman makan kadar. Bila sehat silahkan makan, tapi bila ada sehat itu kenapa? Karena babi mengandung cacing pita. Mengandung cacing pita. Nang kayak apa dia panasnya
panasnya api itu mencucul daging babi tadi, kadang mau mati. Apa cacing pita? Maksud cacing pita menggantung legal kata lain. Cacing pita itu halus kayak kuman itu. Itu lamun kita makan daging itu maka akan berkembang biak di dalam perut, bisa tumbuh cacing itu membahayakan. Makanya orang yang makan daging babi itu beda yang hanya awaknya itu beda. Orang yang biasa makan konsumsi daging babi itu beda. Baru orang makan. Nah, sampai si muslim Nabi ini kada boleh dimakan boleh. Contoh, kenapa kita ini makan ayam? Ayamnya harus bersembelih. Menyembelihnya pun ada aturan kan, karena kau sembarang. Beda lawan yang di lain itu dicucuk aja ayamnya, tak cacak-cacaknya ayamnya, cucuknya pakai bilah di bulunya, cucuk ke ayamnya, kelapa-kelapa. Hikmahnya kenapa Islam menyuruh pakai daging yang paling lembut? Yang pertama supaya ada sifat kehewanan. Ada kemanusiaan dan hewan, supaya ayam ini kadang merasakan sakitnya. Makanya ketika disembelih dua orang pagar. Jadi ayam ini langsung mati. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika disembelih dengan lading bulunya itu darahnya sempurna mengalir. Bilanya dicucuk ayam itu, maka darahnya ada sempurna mengalir. Lamun darah ayam kada sempurna mengalir keluar, otomatis darahnya tertinggal di awak ayam ini banyak. Lamun darah tertinggal banyak di ayam ini, jadi penyakit dia. Kalau percaya itu tidak. Ini ada dia di daerah Bali sana. Ini kadang-kadang beli ayam dicucukkan. Kenapa? Karena dia bilanya dicucuk ayam itu manis. Ayam itu rasanya manis. Bila dari situ hilang kemanisan. Nah, ulah manis tadi bercampur manis itu darah tadi yang tertinggal. Itu. Nah, Islam sama saja ini kenapa? Karena dia jadi penyakit. Jadi penyakit yang luar biasa. Di zaman jahiliyah bahari minum apa aja boleh. Minum tuak, minum gaduk, minum apa lagi? Gajah bengkok, gajah merah, gajah mahami, minum terus. Itu zaman jahiliyah boleh. Setelah Islam datang, kenapa? Karena mudaratnya banyak. Mudaratnya banyak. Apa mudaratnya? Ketika orang mengkonsumsi minuman-minuman keras, neuron yang ada di otak dibakar. Tahu lah neuron? Neuron itu jar kita itu urat saraf. Urat saraf manusia ini dulu waktu belajar tafsir disampaikan dulu dulu otak manusia ini sarafnya kalau dibentangkan mengelilingi dunia ini kawan saking banyak otak bingung memikirkan. Jadi dalam hal itu masa sih kadang modelnya yang percaya oleh masa sih akhirnya ternyata setelah ulun belajar tentang bagaimana otak manusia, otak tikus, otak kerang, tentang neuron manusia yang paling banyak. Makanya pintar manusia ini sebenarnya. Cuma ada kenikmatan pintar memintari, ada kadang mau pintar, ya mual. Jadi panjang, kau panjang. Sekali minum gadok, sekali minum tuak nang mabuk itu bukan 1-2 neuron yang pakai. Tapi ratusan terutusan di sini belakang. Makanya bilangnya orang untuk kelawasan menggadok nama. Ada yang lebih parah lagi. Namanya zat adiktif. Itu bahasa kerennya. Bahasa kerennya lempok. Bila orang mengingat lempok itu banget lagi. Los kayak hidung-hidung mah los. Makanya pada orang lempok itu punya setengah buol sudah. Coba hati-hati. Jadi itu kayak mengulang dah. Nanti kalau saya lempok lah. Menilanggar lempok itu juga.
Nah itu paketan di sini. Lamunnya kada percaya, lihat TV di Samsung Leo. Tahu sama Leo? Oh tahu kan? Tahu sama Leo? Samsung Leo, ini sekolahan kan? Ini sekolah sana ini sekolah sana sama. Jadi Samsung Leo rumah sakit orang jiwa itu kan datang Tuhan kayak guru itu ada. Nah ada tuh kayaknya banyak kan? Bujuran kan dia percaya. Besok masuk ke gurunya, belok ke suara sana, miti, kayak gitu. Selokan pandai selokan, pandai selokan. Jadi punya orangnya, kasihan dia punya masa depan. Genap masa depan. Coba pikirkan, orang Allah, seorang orang ini siapa nama? Pingin menahan orang seorang, apalagi sekilo, sekilo orangnya kurang lebih seorangnya orang dapat, apalagi sekilo. Kenapa jadi banyak karena di rumah sakit Samsung Leo itu adun kan Tuhan itu kalau dihitungi dikit, adun banyak. Kenapa? Akibat obat-obatan tadi. Nah ini ialah fajtanibu la'allakum tuflihun, jauhi supaya kedilang beruntung. Jadi orang tuh menjauhi beruntung pasti orang tuh beruntung. Karena orang tulisan saya ialah innamal khamru wal maisir apa namanya rijzun min amali syaitani fajtanibu la'allakum tuflihun. Mabuk judi jauhi sebenarnya supaya ujungnya la'allakum tuflihun, supaya kerja orang beruntung. Mabuk tadi disentuh masa depan. Judi itu juga rumah si bagusan jual. Kenapa? Kalah main slot, pungol mana loh. Aslinya kendaraan kuitan sandakan kan. Oh mah, karena tahu apa kuitan ini ada kurang. Kendaraan dia belum tahan. Kenapa jauhnya? Ada banyak juga. Sesuatu terkait akan ada kredit. Ya soalnya anak menyandarkan dari KKB-nya. Gasan sama, gasan main slot. Allah. Ada yang lebih parah lagi. Gasan setahun nih. Rumahnya disandakan kan. Jauh kuitan karena tahu. Gara-gara main slot, tahu nggak slot? Oh tahu sih. Slot itu judi gerai di HP. Hei, harap kan judi di HP ini. Kalau tidak main judi di pandang itu selesai pusing kan? Wah ini apa? Di HP aja hati-hati nih, hati-hati. Ini merusak, lah, merusak apa? Merusak generasi yang akan. Ini siapa yang mengaturkan ini? Rasulullah. Bahari ada orang main judi zaman jadinya ada, tapi diatur oleh Rasulullah SAW. Nah, apalagi yang dibahas oleh apa dibujurkan Rasulullah ini kita lagi. Jadi semua aspek apapun dibujurkan oleh Rasulullah SAW. Ujungnya Rasulullah ini berdakwahnya dikira itu memperjuangkan Islam itu jangan kadang itu ya banyak di dalamnya, coba kita harus sadar. Kenapa? Yang ada belajar, yang ada majelis ilmu, yang ada turun. Ya kalau nggak tahu. Nah apalagi di antaranya Rasulullah membujurkan sistem pernikahan, sistem perkawinan. Bahari itu zaman jahiliyah mungkin sama di sini. Jadi zaman jahiliyah itu jangan hanya terkotak pikiran kita di Arab, di sini pun bisa terjadi. Di zaman jahiliyah itu bini sorong, bini orang, bini sorong. Itu sistemnya kacau. Bahkan di zaman jahiliyah itu ada 4 macam perkawinan dalam sejarah. Pertama, perkawinan yang pertama ya seperti biasa datang, jujur, memang hendak bisi anak. Yang kedua, lakinya menyuruh bininya ini pada laki lain yang dianggap laki lain itu hebat. Misalnya dianggap si bakal hebat. Sayang,
Itu kena pembakalnya, orang bakalnya, bapak dulu sama lu, sampai bertiap, hebat, bunga lagi disuruhnya bininya ini kepada laki yang lain, yang dianggapnya hebat sampai ini supaya mendapatkan keturunan hebat juga. Kenapa? Karena di zaman jahiliyah itu bagi jagoan ya. Jadi siapa yang paling jago disuruhnya ke sana. Bohong, laki yang itu disuruh. Sabat malam antri, yang malam nikah malam ini inilah giliran antri, antri itu bang. Tapi camoh jadinya banyak pada bisa anak orang lain. Atau kalau pada jadi sana, silsilah itu camoh. Yang kedua lagi, kenapa? Berkawanan bininya si Iko, 10 lakiannya, 10 Iko nggawe. Bahasa kue kok gawe pakai banyak lamun bebinian itu betianan ya kan terserah biniannya untuk abahnya yang mana jadinya ini anak sini nang lakiannya yang belum nolak padahal dia hidung nggak mirip budaya jem di hidungnya ulang di jembat aja mirip budaya 10 hikung adonan campur ya pak godoh diwantap godoh pisang pais pisang, roti pisang, untuk donat campur di situ, campur. Jadi nasabnya anaknya kayak apa? Kacau dia. Ada lagi, jadi pembinian ini lamun hendak kawin, kada sing payuan intinya bertajak bendera khusus. Bila dia bertajak bendera itu, maka lelakian boleh masuk. 24 jam, siapapun boleh. Napa digawinya kesalahannya kenapa? Digawinya doang. Lakian mana handap 100 malam 100 itu bebas. Dia menjadi siapa yang akan menentukan kamu nyebinin itu tiada? Siapa banyak? Siapa menentukan? Ada ahlinya. Ada ahli menentukan. Jadi pilihannya muhammad anaknya. Wah peseknya, berarti ini peseknya si anu ada. Oh iya kan, ini pindah sifit namanya umat ini anak masih anu itu ada kacau mana namanya ini kacau itu nak ketahuan kacau kali itu dan kalau kita ini sama saja punya juga ada itu kita ngomong nang anak mengawini mamanya ada namanya sang kuryang. Ya, kayak saya sang kuryang itu mau Allah jamu. Coba kan, lambangnya ini adalah kawin dengan mamanya, lalu beranak. Nah pertanyaannya itu anaknya apa cucunya kan? Nah jamu. Akhirnya ada datang Rasul ini kada pas, ini yang pas. Kenapa ini menjaga silsilah keturunan supaya bagus? Supaya bagus. Kenapa? Oh ini turunan supaya bagus. Namanya ada cara tatanan dunia ini kan jelas. Kalau ada lagi paman, abah, kai, datu, napa, angga, sangga, mangga, itu ada lagi ini udah. Oh cabut tadi bang. Rasulullah SAW akan perkawinan. Bila sudah kawin lawan binian ini, lawan yang ini kada boleh, ini yang boleh. Kalau kosong barakan, ya Allah tak kawinan anaknya mamanya tidak behenol benar, mamanya bilang dia tunjuk mau. Oh ya Allah kada mau kita ini siapa yang buat Rasulullah SAW. Lalu kita ini mengolah baca salawat. Kita membaca salawat ini adalah kada cukup bagi membalaskan jasa Rasulullah SAW. Dan ulang sampai tadi itu, nang setengah jam Nabi ini belum menentu aja, belum menentu lagi apa perjuangan Rasulullah SAW. Lalu supaya umat Rasulullah ini seperataan itu selamat sesuai dengan jalan sidin, sesuai dengan kehendak sidin. Lalu sidin mengeluarkan hadisnya talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimatin fi riwayatin akhar. Menuntut ilmu wajib
baik lelakian maupun bebinian. Karena di sini semua penyesuaian semua orang kita untuk sebabnya ini masalah wudhu panjang, ada yang datangkan dengan sunat, ada yang wajib, ada rukun, ada syarat. Masalah sembahyang minggu dua, masalah puasa minggu dua. Lalu yang ulama wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu 'amaluhu mardudatun tatqalu setiap orang yang beramal begawian beribadat karena ilmunya mardudatun tatqalu akan diterima karena apa? Kenapa? Orang membaiki HP-nya rusak serta ilmunya bertambah baunya. Bingung kenapa dia bertambahnya? Inya nama mungkar jangan bingung. Sama orang mungkar kendaraan, wani-wani mungkar kendaraan. Kayak mungkar masuk asalnya kan? Nah, dong gigi bau. Di mana dong gigi dong? Kayak bengkoknya. Membawa ilmunya rusak. Itu sama orang yang beribadah dan ilmunya membawa rusak. Iya kan kita bujur. Salah. Ada sebelum terawih. Allahu Akbar. Amin. Ada jelas. Yang bagus aja pemantau. Bapak pada ini sembahyang. Jelas ya. Tolong apa? Ini usut basah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Encok. Ini namanya tanda ilmunya sedangkan tumakna wajib. Jadi itu hadisnya jelas wajib lelaki yang lebihnya menuntut ilmu. Jadi kita akan pulang sampai kelas berapa? Sampai aliyah kan? S1, S2, S3, S2, S3 sampai S apa? Hampir ilmunya. Oh ada batasannya. Ada batasnya. Menuntut ilmu itu ada batasnya. Apa batasnya? Kenapa? Minal mahdi lah dimulai dalam ayunan sampai liang kubur, itu batasnya. Jadi sampai masuk kubur hanya amti. Kenapa? Sampai masuk kubur kita karena kita ini manusia. Nasia. Makan nasi kan. Nasia orang yang pelupa anas. Nasun orang yang pelupa kada peringatan. Kada peringatan maksudnya apa? Kena begawi dosa, kena begawi dosa, lalu harus diingatkan. Makanya ulama-ulama mulai peringatan Maulid Nabi, sudah peringatan Maulid Nabi, kena peringatan Isra Mi'raj, sudah peringatan Isra Mi'raj, diudahkan ulama namanya peringatan Nuzulul Quran, sudah peringatan Nuzulul Quran, ada pulang peringatannya namanya halal bihalal, sudah peringatan halal bihalal, ada pulang namanya peringatan Haul Syekh Salman Al-Madani, sudah itu ada pulang namanya peringatan bulan Muharram, setelah Muharram ada pulang peringatan haul di bulan Safar, haul kurbannya, peringatan telah sampai bulan Rabiul Awal. Kenapa? Karena manusia perlu diingatkan. Makanya supaya lima waktu itu diingatkan supaya ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diingatkan kita. Supaya kita ini ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Namun kali itu lalu supaya ingat nih, lalu disuruh menuntut ilmu, belajar terus. Kenapa? Guru kah, habib kah, kiai kah, tuan guru kalau menekankan kan bisa salah satu juga, bisa bengkok juga, bisa salah juga. Namanya juga guru. Siapa tuan alim, tuan guru itu bisa salah juga namanya manusia. Lalu sini belajarnya apa? Belajarnya duduk membaca kitabnya, hakikatnya belajar lewat pengarang kitab. Belajar juga, guru itu belajar lewat pengarang kitab sama-sama. Sini membacakan, sini niatnya memadahi diri. Sini seorang juga dengan hadir mengambil berkah, guru itu memadahi seorang sama-sama belajar sampai mati. Cuma posisinya si menerangkan, si membaca cuma hakikatnya sama-sama belajar. Kenapa? Itu mau diajarkan Rasulullah. Mbak kita ini coba kita belajar di mana aja, siapa aja gurunya, poin-poinnya itu apa? Sabar, syukur, ridha, ikhlas, itu aja. Ya peringatan Maulid Nabi itu juga. Kenapa? Itu pengalaman hidup kita ini kita jalani. Lamun kada sabar, syukur, ikhlas, ridha, itu pengertian asalnya gelisah, ingat, oh ya,
jadi terus dapat nikmat, oh ingatlah syukur. Kenapa diingatkan terus? Diingatkan itulah gelisah hati bawa ke majelis itu tenang. Gelisah pulang ada masalah ini pulang ayo syukur tenang. Nah itu kan sampai ke mati. Makanya jaminannya orang yang menuntut ilmu lalu meninggal maka orang itu mati syahid. Ini berjuang untuk memperbaiki dirinya. Lalu Nabi man mata fi talabil ilmi fa huwa syahid. Siapa yang meninggal waktu menuntut ilmu maka ia jadi mati syahid. Bagaimana mati menuntut ilmu itu? Misalnya orang ini niatnya anak tulak terus ke majelis ilmu, tulak sekarang sih jaring stroke 2 bulan. Kadang kalau kemana-mana kelanggar ke masjid ke majelis ke sekolah lagi setelah 2 bulan dia hadis di sini anak benar sudah tulak karena biasa sudah malam sekian ini tulak sudah. Karena kalau sekalinya sini meninggal di atas Islam tetap dihitung mati syahid akhirat. Luar biasa, intinya memperbaikinya. Nah itu namanya disebut dengan husnul khatimah. Nah kita ada kita, ya ada kita bunyi cinta lawan Nabi, bunyi sayang. Apa yang disuruhkan Nabi kita pernah kita gawe. Hatta untuk ilmu juga. Sebagai penutup closingnya, belum coba kita yang sudah kita sibuk. Sama kita pemajelis ilmu seminggu sekali ya berat banget. Pasti besok kali ya. Nuntut ilmu, pemajelis ilmu sejam ya. Sejam. Sehari semalaman itu 24 jam. Lalu jadi Allah Ta'ala dalam waktu seminggu 24 kali 7 berapa ratus? Hitung sama. Sejam saja kita melakukan waktu kan Allah. Ya kan? Lalu anda dulu masuk surga pada guru lah. Iya. Iya kalau ketemu Yesus masuk surga guru berlebihan. Nuntut ilmu aja enggak. Harusnya nuntut ilmu tadi kan paling ada seminggu sekali padahal waktu itu sudah Allah Ta'ala berikan seminggu itu lah bebas begawe urusan dunia macam-macam. Yang main HP, yang main ini, yang urusan dunia, lalu sejak Allah waktu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah mudah-mudahan dengan berkat hadir di majelis maulid ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita hidayah sehingga berjalan di dalam keridhaannya, di dalam petunjuknya, di dalam nurnya, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni segala dosa kita, kesalahan kita, kekhilafan kita, dan memberikan bapak-bapak kita keberkahan dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Ulun salah mohon ampun maaf kalau ada perkataan ulun yang kurang pas dan menyinggung perasaan duluan yang diberatan. Akhirul kalam, wallahu taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم كما مننت علينا بالإيمان فزدنا منه، وكما مننت علينا بالإسلام فزدنا منه، وكما مننت علينا بالعافية فزدنا منها. اللهم اجعلنا وصل واهدي وبلغ وما قرأناه وعملنا من أنواع الخير بفضلك وجودك وكرمك وإحسانك في هذا المجلس المبارك بتقواك ورحمة نازلة وبركة شاملة وصلى مقبل مقدم ذلك حول حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأنبياء والمرسلين وعلى الصحابة الكرام والتابعين وتابعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين، وخصوصا في الله سيدتنا خديجة الكبرى وسيدنا فاطمة الزهراء وسيدنا الحسن وسيدنا الشعب القادر الجيلاني من الشيخ حفظ سلطان البدري وجد الشيخ محمد رشيد عبد العبادي ومن الشيخ محمد كشف الأنوار وسيد البدري إلى الشيخ محمد زيد بن عبد الغني البدري، وخصوصا في هذه أساس من هذه البلد وحوده الشيخ الدين ثم إلى أرواح من لا زال ولا ذاكر لهم نصيبا خوف ذلك من إليه. اللهم إلى عبد الله من النار فياك له من النار وعنك له من النار وجاد له من النار. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعاف عنهم وانزل رحمه وللمغفرة والشفاعة والنعمة والبركة على جميع القبور والمسلمين والمؤمنين والمؤمنات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. وحفظه الله منكم.